Tiga informasi baru bagi pensiunan mulai hari ini, 21 Juli 2025, pensiunan segera lakukan. Serta kabar resmi Taspen terkait dengan kenaikan gaji dan nominal baru, gaji pensiun yang akan disalurkan di bulan Agustus yang akan cair beberapa hari lagi, serta ada gebrakan baru dari PT Pos, ambil gaji tak perlu antri lagi. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian. Ada tiga poin utama yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama, mulai hari ini, 21 Juli 2025, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan oleh pensiunan agar pencairan gaji ataupun pencairan manfaat pensiun lainnya bisa cair tanpa kendala. Kemudian yang kedua, terkait dengan kabar resmi Taspen, kenaikan gaji dan rincian gaji pensiun di tahun 2025 yang akan cair beberapa hari lagi. Serta gebrakan baru dari PT Pos, ambil gaji tak perlu antri lagi. Tentunya ini akan membuat kemudahan bagi para pensiunan. Kita masuk di informasi pertama mulai hari ini, 21 Juli 2025. Kantor Taspen, kantor mitra bayar Taspen, dan kantor-kantor pemerintahan sudah mulai membuka layanan kembali. Sehingga bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pengurusan, yang pertama, lapor SPTB itu segera dilakukan, karena lapor SPTB ini maksimal pelaporannya itu adalah di bulan Agustus 2025. Pelaporan SPTB bisa dilakukan secara online ataupun offline. Kalau Bapak Ibu bingung cara melapor online, silakan datang langsung saja ke kantor Taspen atau kantor mitra bayar mulai hari ini ya, 21 Juli 2025. Bawa KTP atau KARIP ya, dan segera dilaporkan, atau perlu bawa KK juga kalau ada perubahan-perubahan data keluarga ataupun data diri lainnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih ada urusan-urusan pensiun lainnya, itu segera juga diselesaikan mulai hari ini di kantor Taspen atau kantor mitra bayar Taspen. Apakah nanti ada yang akan mengurus klaim atau mau mengurus mutasi bayar yang ingin mengambil gajinya, mungkin dari susah di kantor pos katanya, mungkin mau diambil di ATM lagi atau pindah ke Bank BRI atau bank lain, itu bisa. Silakan urus sekarang juga sebelum memasuki bulan Agustus yang tinggal 11 hari lagi. Kemudian waspada terhadap segala penipuan yang mengatasnamakan Taspen, jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Banyak uang pensiunan yang hilang gara-gara kasus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Itulah beberapa hal yang harus Bapak Ibu segera lakukan mulai hari ini, 21 Juli 2025. Kemudian, informasi kedua terkait dengan pernyataan resmi dari Taspen terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Bagaimana informasi resmi dari Taspen? Terkait dengan kenaikan gaji dan rincian gaji. Isu kenaikan gaji pensiunan pegawai negeri sipil tahun 2025 memang belakangan ini menjadi sorotan publik. Ramai dibicarakan di berbagai media sosial, kabar gaji pensiunan akan mengalami kenaikan hingga 16% pada Agustus 2025. Bahkan ada yang menyebutkan ada kenaikan hingga 200%. PT Taspen sebagai pihak yang mengelola dana pensiun PNS akhirnya buka suara untuk meluruskan informasi yang berkembang. Dalam keterangan resminya, Taspen menyatakan belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2025. Hingga saat ini belum ada surat edaran atau regulasi baru dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun. Kami mengimbau seluruh penerima manfaat untuk selalu memantau informasi resmi melalui kanal media sosial Taspen, ujar Taspen. Dengan belum adanya regulasi baru, maka gaji dan tunjangan pensiunan PNS hingga saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2024. Artinya, besaran gaji pensiunan belum mengalami perubahan sebagaimana isu yang beredar. Namun masyarakat tetap dihimbau untuk bersikap tenang dan tidak mudah terprovokasi kabar yang belum terverifikasi. Karena memang pemerintah tengah mewacanakan kenaikan gaji di tahun 2025. Hanya saja hingga saat ini regulasinya memang belum terbit. Nah, lantas berapa besaran gaji pensiun yang akan dicairkan di bulan Agustus mendatang?
Yang pertama untuk golongan 1 mendapatkan pencairan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 2.256.700. Sedangkan untuk golongan 2 mendapatkan pencairan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 3.208.800. Golongan 3 mendapatkan pencairan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 4.029.600, dan golongan 4 mendapatkan pencairan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 4.957.100 rupiah. Gaji ini belum termasuk dengan tunjangan lainnya seperti tunjangan pangan, tunjangan anak, tunjangan pasangan. Dengan belum adanya perubahan resmi, para pensiunan diminta untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi. Pemerintah dan Taspen akan mengumumkan secara resmi apabila terdapat kebijakan baru terkait penyesuaian dana pensiun. Kami pun terus melakukan update informasi setiap harinya agar Bapak Ibu tidak salah informasi atau tidak salah dalam mendapatkan informasi. Sementara itu, para pensiunan juga diharapkan tetap aktif memantau perkembangan melalui situs resmi atau akun media sosial terpercaya milik pemerintah dan BUMN terkait. Nah, itu terkait dengan kenaikan gaji serta penjelasan dari Taspen. Kemudian terkait dengan gebrakan baru dari PT Pos, yang mana para pensiunan tak perlu antri lama lagi di kantor pos. Pengambilan gaji tentu akan lebih mudah. PT Pos Indonesia terus berupaya untuk memudahkan urusan pensiunan PNS. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi PosPay, satu aplikasi untuk kemudahan berbagai transaksi. Ini ibaratnya hampir sama kayak M-Banking kalau kita di bank-bank lain ya. Kalau misalnya di BRI ada Brimo gitu kan. Kemudian bank-bank lain tentu ada juga namanya sesuai dengan nama banknya. Jadi PosPay ini ibaratnya sama kayak mobile banking. Jadi semua transaksi bisa kita lakukan di sini, mau tarik tunai, transaksi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, berikut penjelasan dari gebrakan baru Taspen itu. PT Pos mengeluarkan kebijakan tentang pencairan dana pensiun PNS bisa dilakukan melalui rekening giro pos yang terintegrasi dengan aplikasi PosPay Mobile selain secara tunai. Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia menjelaskan bahwa layanan pembayaran dana pensiun sudah tersedia sejak awal kerjasama dengan PT Taspen dalam penyaluran dana. Kini kembali diperkuat permanfaatannya untuk menghadirkan kemudahan bagi para pensiunan. Menurutnya, PT Pos Indonesia terus berupaya menyempurnakan proses pencairan dana pensiun. Fokus utama peningkatan ini adalah pada kenyamanan, fleksibilitas, dan kemudahan akses bagi para pensiunan. Haris juga mengkonfirmasi bahwa kini pensiunan dapat mencairkan dana langsung ke rekening giro pos mereka yang sudah terhubung dengan aplikasi PosPay. PosPay hadir sebagai solusi digital yang memungkinkan para pensiunan untuk mencairkan dana mereka tanpa perlu datang ke kantor pos. PosPay menawarkan lebih dari sekedar kemudahan pencairan dana pensiun, tetapi juga membuka pintu ke beragam layanan keuangan lainnya. Nah, gitu ya. Jadi saldo di PosPay bisa berfungsi layaknya rekening bank, seperti melakukan berbagai transaksi. Lantas berbagai transaksi apakah yang bisa dilakukan oleh PosPay ini? Saldo PosPay ini bisa dilakukan untuk transaksi tarik tunai. Jadi tarik tunai itu bisa di ATM tanpa kartu nanti. Jadi Bapak Ibu bisa menarik uang pensiun di ATM bersama tapi tanpa kartu. Nah, di aplikasi PosPay inilah caranya. Kemudian bisa melakukan pembelian token listrik. Bisa melakukan transfer dana, pembayaran QRIS, dan transaksi lainnya. Dengan demikian, PosPay memberikan fleksibilitas dan kepraktisan bagi pensiunan untuk mengelola keuangan mereka secara digital. Haris menegaskan bahwa Pos Indonesia tetap berpegang pada komitmen untuk menjangkau semua kalangan pensiunan PNS, tidak hanya yang melek digital. Oleh karena itu, layanan pencairan dana tunai di kantor pos masih tersedia. Bahkan bagi pensiunan yang memiliki kendala mobilitas
misalnya karena sakit ya, atau usia lanjut, tanpa pendamping. Nah, Pos Indonesia menyediakan layanan antar dana pensiun langsung ke rumah. Jadi dana pensiun ini bisa diantar langsung ke rumah. Untuk pencarian tunai harus menjelaskan prosesnya sangat mudah. Pensiunan PNS cukup membawa kartu keluarga, kartu taspen, KTP, SK pensiun, lalu mengikuti proses verifikasi data. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, Pos Indonesia membuktikan bahwa mereka berkomitmen untuk menjadi penyedia layanan publik yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat. Pantau terus perkembangan terkait dengan informasi pensiun serta kenaikan gaji pensiun. Sampai jumpa pada video berikutnya.